Saya berbaca 4 hal yang tidak diketahui pria bahwa wanita itu kuat dan hebat. Apa itu, saudara? Saudara, wanita pernah tahu 4 hal, saudara, kekuatan seorang wanita? 1. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya tidak tulis ini, tapi saya hafal. 1, saudara. Wanita itu adalah wanita hebat karena dia dapat melakukan satu pekerjaan dengan cepat di waktu yang sama. Itu katanya wanita itu. Hebatnya dia di situ. Makanya lihat, sambil dia gendong anak, dia goreng ikan. Sambil dia goreng ikan, kalau bapak tua telepon, dia taruh HP di leher, dia bilang, oke, kenapa bapak? Sambil dia gendong anaknya. Sambil setelah dia kasih tidur, dia pergi cuci pakaian. Dia tahu habis dia cuci pakaian, lihat piring kotor, dia lari ke sana. Dalam waktu yang sama dia bisa lakukan semua. Laki-laki tidak. Goreng ikan saja, dia butuh 4 tacu. 1 super. Saya kadang-kadang di dapur saya suka begitu, saudara. Tapi wanita itu hebat, dia bisa lakukan semua hal. Kedua, katanya, saudara dengar, walaupun dia bukan paranormal, tapi instingnya kuat. Katanya wanita itu, saudara tidak bisa bohongi dia. Jadi kalau dia tanya, bilang, bapak dari mana nih? Lu tanya-tanya, beta dari kerja. Dia tahu saudara bohong atau tidak. Kalaupun saya bilang, ohnya itu Anda perlu terjemahkan. Karena katanya itu, dia tahu, tapi kasihan bapak tua, lu mau tipu siapa? Katanya wanita itu punya insting yang tidak bisa Anda tipu. Tidak ada jawaban dari wanita, semua mau kosong. Katanya, saya menurut survei, dan survei ini terjadi di Jepang. Orang-orang pintar yang melakukan survei. Jadi yang kedua, katanya mereka tidak bisa bohong. Bahkan ada survei, dikasih foto orang lain, begitu banyak laki-laki, mereka tahu mana laki-laki bohong dan mana tidak. Wow, saya baca itu luar biasa. Karena itu bapak-bapak, saudara tidak bisa tipu. Kalaupun dia bilang begini, oke, itu bukan berarti dia setuju bahwa Anda punya tipu. Dia hanya bilang, tunggu bapak, nanti dia buktikan bahwa lu salah. Mengerti? Tidak ada kata amin dari para wanita. Bilang amin, dukung saya sedikit. Yang ketiga, saudara, wanita itu, dengar baik-baik, hebat. Karena katanya wanita itu punya imun lebih tinggi dari laki-laki. Mereka itu jarang sakit. Kalaupun mereka sakit, bukan sakit fisiknya, sakit hati lebih banyak. Saudara bisa lihat, mereka itu biar sakit, kalau anak besok mau sekolah, mereka bangun, tetap masak. Kita laki-laki, kalau saudara lihat, kalau kita laki-laki, saya tidak tahu bapak-bapak yang lain, saya pengalaman. Bapak saya lihat juga sama. Kalau kami laki-laki sakit, itu tutup badan menggergi. Lalu ibu itu, mama itu, istri itu ambil bubur kau suap kita. Tapi saya jarang lihat kalau mama sakit lalu bapak suap. Jarang. Mama itu rasanya lebih kuat, dia bangun, dia kerja, walaupun nanti dia sakit, dia bisa tutup. Kita tidak bisa tutup. Laki, walaupun tadi kita berbentak istri, ma tolong ma, kita. Katanya wanita lebih kuat. Makanya maaf ya, kalau saudara lihat itu mereka kena kanker, itu penyakit-penyakit berbahaya. Tapi lihat, wanita itu bisa bertahan 1, 2 tahun, 10 tahun. Kuat saudara. Laki-laki itu sakit saja dia pun doa, Tuhan, kalau mau ambil sih. Anda tidak percaya nanti Anda sakit, coba lihat. Coba saudara lihat saudara bapak kalau sakit. Itu kayak bayi. Mak di mana? Mak di mana? Tapi kalau mamanya sakit, sudah. Saya garuk kepala karena mama tidak ada yang dukung saya sama sekali. Kalau saya begini, saya lupa yang keempat. Tapi intinya wanita itu kuat. Jadi kalau begitu pesan firman Tuhan jelas ya. Jangan jadi wanita yang cengeng, tapi jadi wanita yang tegar dan kuat. Itu inspirasi kita. Kenapa kita harus jadi wanita yang kuat, saudara? Karena biasanya anak-anak itu rata-rata, menurut pengetahuan saya, lebih dekat dengan mama daripada bapak. Bagaimana dia mau dekat dengan bapak? Bapak mau dekat sama bapak putar kumis, anak sudah kumis. Ya, kalau mama tuh dong bisa, ya orang bilang apa? Meraju-raju. Tapi dengan bapak cuma lebih. Rata-rata bapak itu lalu jaga wibawa sampai akhirnya anak-anak tidak dekat. Jujur ya, kita semua harus jujur itu. Nah kalau itu
Bayangkan kalau dia dekat dengan Anda, lalu Anda tidak jadi inspirasi. Sedikit-sedikit selalu begini, anak, mama ini kayak mau mati. Maka anak itu simpan di benaknya. Waktu dia satu saat menikah, dia juga bilang begini, Beb, mama pernah bilang, kalau banyak masalah mati saya. Maka saudara sudah tidak jadi inspirasi. Saya tahu tidak gampang untuk menjadi orang yang kuat di tengah lemah, tapi tetap memilih kuat. Ini bukan hanya berlaku untuk wanita. Ini hanya contoh. Kalau wanita bisa jadi orang hebat, kita pria harus lebih kuat. Tolong jadi pria itu yang sejati. Jangan bilang aman. Itu namanya pria setengah koplet namanya.